Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Utomo 3. Hmm, Semoga semuanya sehat, aman, terkendali, gitu ya. Ini tanggal 15 Oktober 2022, tepatnya hari Sabtu. Ini beberapa hari cuaca mendekati hujan, ya. Biasanya sore itu agak sedikit mendung, gelap gitu ya. Nah, ini di kota Solo ya, beberapa hari ini lah kita dapat hujan, bahkan kadang angin gitu ya. Nah, semoga semua yang nonton di channel ini diberi kesehatan, diberi kelancaran, kemudahan dalam segala urusan, ya. Dimudahkan semua urusannya, kemudian juga digampangkan apapun yang menjadi cita-citanya, ya kan. Dimudahkan dalam hal mencari rezeki walaupun dalam kondisi yang memang tidak semudah yang dibayangkan, ya. Saya akui itu, terutama mereka yang kritik dalam hal ini, pedagang-pedagang ataupun mereka-mereka yang buruh harian lepas, ataupun mereka-mereka yang ikut orang itu ya. Dalam hal ini mungkin gajinya belum naik gitu ya, sementara bahan-bahan pokok ini kecenderungan akan semakin kesini semakin naik, ya kan. Tentunya menyesuaikan ya, karena BBM naik otomatis sangat beralasan untuk menaikkan produk-produk ataupun barang-barang. Cuma karena situasi mereka juga mikir ya, mau naikkan itu juga nggak dinaikkan aja, daya beli masyarakat tuh sekarang ini, minta maaf ya, kurang bagus. Apalagi kalau dinaikkan, aduh. Misalnya kalau jualan gorengan gitu ya, mau dijual 1.000, satu tuh 1.000 gitu ya, di kampung-kampung juga. Nanti siapa yang beli malah nggak dapat duit, malah buang dagangan gitu ya. Kalau nggak dinaikin mepet banget, bahkan kadang rugi dengan resikonya gitu ya. Ya akhirnya ya gimana ya, susah juga ya, dinaikkan tapi juga nggak banyak, pun juga mikir dalam arti antara rugi dan untung. Artinya kalaupun untung nggak signifikan atau nggak sebagus dulu gitu ya, karena harga-harga lain juga naik gitu ya. Tentunya bahan baku juga naik gitu ya. Itu bakul makanan. Juga yang lain juga termasuk ya, produk-produk yang lain termasuk kalau jasa sih agak nyaman nih ya. Karena dia nggak kulaan gitu ya. Terutama misalnya jasa pijet, jasa apalagi ya, les-lesan atau apa. Ya tetap naik juga ya, artinya listrik juga naik, bensin kan juga pakai bensin juga ya, tetap kena imbasnya juga. Nah, yang jelas semua kena imbasnya daripada BBM ini. Jadi kondisi sekarang ini memang kondisi yang tidak semudah yang dibayangkan. Tetap semangat, saudaraku, jangan pernah putus asa. Kita kan bertuhan, ya kan. Ada yang di sana mengatur semuanya, akan memberi kecukupan kepada kita, ya kan. Apapun agama Anda, mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain, semuanya sama. Kita wajib yakin, percaya bahwa segala sesuatunya sudah ada yang mengatur, dan kita berhak berusaha, atau wajib berusaha, berhak untuk berharap atau mencoba menggariskan apa yang menjadi impian, hak ya. Kok hanya seperti itu ya, tapi juga nggak boleh hasilnya harus begini, nggak bisa seperti itu. Hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Cocok? Dalam hal ini kita sepakat? Oke. Nah, pada siang hari ini kita bahas apa ya, saudara-saudaraku? Nah, ini kenapa ya politik itu masih menarik untuk dibicarakan ya, padahal kita hanya satpam biasa. Kadang ngapain mikir politik gitu ya, mikir urip sendiri aja susah. Nah, kita coba buka pikiran kita semua ya.
Mungkin hanya sekedar ngomong gini atau hanya sekedar doa istilahnya, tetap aja kita tuh ada hubungannya dengan kebijakan di atas, dan itu masuk ke ranah politik. Ya kan, masuk ke ranah politik. Kita mungkin apa ya, terlalu berat mikir omnibus law, atau kita terlalu mikir berat masalah UMR itu ya. Aduh, apa sih kita pikir itu? Tapi kalau kita, masalahnya kita manusia bukan kambing ya, yang kita tetap harus mensikapi segala sesuatunya ada sebab dan akibat. Akibat dari kebijakan itu akhirnya ya kondisi kita mungkin sedikit berat gitu ya. Jujur aja ya, politik ini sebenarnya nggak begitu, menurut saya ya, orang nggak begitu tertarik ketika kemudian dalam hidupnya itu tercukupi, sejahtera, apa ya, bisa melakukan apapun dalam arti positif ya, dan itu untuk pengembangan diri sendiri. Saya pikir orang malas ke ranah politik praktis itu, dalam arti ngapain mikir jadi DPR, ngapain mikir jadi presiden, ya jadi orang biasa aja, asal kecukupan, asal bisa kemana-mana, bisa ke luar negeri, bisa bangun rumah, bisa apalah, mengembangkan SDM lebih oke lagi. Susah-susah ngapain mikir politik gitu ya. Nah ini dia, karena ya ada hubungannya dengan kesejahteraan, akhirnya orang benar lari kepada politik gitu ya. Kenapa? Karena gimana ya, itu ada hubungannya langsung dengan emosional atau hubungannya dengan kebutuhan pokok kita gitu ya. Jujur ya, sejak Indonesia merdeka ya, mungkin zaman Soekarno ya, sampai sekarang, bahkan zaman Soeharto, kemudian Habibie, kemudian Mega, kemudian Gus Dur dulu ya, baru Mega, terus SBY, ada nggak kesebut nggak? Kesebut semua ya. Dan terakhir kali ini Joko Widodo. Nah, sejak dulu sampai sekarang, kalau saya pribadi mengatakan kita tuh jauh dari kata merdeka ya. Menurut Anda bagaimana? Anda cukup bahagia punya motor 2, punya rumah, punya mobil, punya apa ya, penghasilannya gede, tapi semua itu ternyata didapatkan dari satu, bukan hasil kita sendiri atau warisan atau bantuan gitu ya. Yang kedua, apa ya, kita merasa barang-barang ataupun hal-hal yang kita miliki itu, mana ya, jadi blank aku ya. Intinya kenapa kita tidak merdeka, karena faktanya kita, penghasilan kita nggak cukup untuk beli rumah itu, masa gitu lah, nggak usah saya. Jadi faktanya kita nggak bisa beli rumah dari penghasilan kita, nggak bisa beli mobil, nggak bisa keluar negeri, nggak bisa apa ya, bebas dalam melangkah untuk mengembangkan SDM itu nggak bisa gitu ya. Ini fakta ya. Karena apa? Ya ekonomi kita rendah, penghasilan kita rendah. Apalagi sekarang ya, penghasilan saya di UMR Solo ya, paling taruhlah 2 juta ya. 2 juta hanya cukup setengah bulan selanjutnya tuh kita prihatin berat gitu ya. Nah, jujur saya aja bisa bangun rumah itu, satu karena warisan, yang kedua karena hutang di bank atau apalah. Faktanya penghasilan kita sangat jauh untuk itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang kemaki sombong, rumahnya gede-gede, rumah warisan, ngapain disombongin itu ya. Itu kan, itu mah faktor X gitu ya. Artinya tergantung kekayaan keluarga kita. Nah, kalau kita nggak kaya ya susah juga ya. Makanya ini yang kemudian saya berpikir, kita tuh belum sejahtera, belum merdeka.
apalagi di zaman sekarang ya. Saya ini satpam di sebuah perumahan ya, ngelihat pembantu-pembantu, ngelihat sopir-sopir, termasuk ngelihat saya sendiri. Mau nangis apa mau ketawa atau gimana ya, faktanya ya, kadang saya itu sok bijaksana. Jadilah orang yang pintar, yang cerdas, sekolah yang tinggi, biar kamu jadi orang yang penentu bangsa ini, pembuat kebijakan. Pret. Aduh. Ternyata ngomong itu gampang, tapi teori mungkin karena saya merasakan sendiri ya. Tapi tentu saja ya saya berpendapat pendidikan itu terpenting. Capailah pendidikan setinggi-tingginya ya. Masalah nasib, masalah kemudian kemapanan itu faktor X gitu ya. Artinya kita berusaha, kita serahkan semuanya pada Tuhan, dan apapun itu yang terbaik bagi kita. Itu ayam kan, adem kan. Tapi kembali lagi pada tadi ya, ketika kita melihat situasi kondisi bangsa ini, termasuk saya, sok kemaki kuliah yang tinggi biar S1. Kadang teman-teman bully saya ya, sok teori. Setelah saya lihat ini, saya akan nunjuk gini ya. Nah, ini nunjuk gimana? Nah, nunjuk gini kan, hanya satu jari kan yang ini, yang ke depan, yang lawan saya kan cuma dapat satu jari. Yang empat ini ke arah saya semuanya. Bukan 4 ya, 3 terutama ya. Yang 3 ini arahnya ke saya semua. Artinya apa? Ketika saya menunjuk atau mengatakan ke orang lain, sebenarnya saya perlu melihat diri saya sendiri ya, lebih banyak. Sok gaya gitu ya, prah gitu. Saya S1, buktinya cuma jadi satpam. Gak perlu S1 lah kalau dulu ya, gak perlu kuliah tinggi-tinggi. Kadang orang sering menghina saya, tapi saya terima sebenarnya lapang. Mungkin kelebihan S1 itu ketika saya berpikir longgar ya, daripada kalian gak pernah ngenyam kuliah. Ini bagi yang gak kuliah, tapi bukan ngece ya. Ngapain ngece juga, nasib saya juga hanya satpam ya. Satpamnya aja dimasukkan sama kakak saya, artinya nggak murni ngelamar sendiri. Apa ya, tahu belangnya ya. Ya itulah fakta di Indonesia. Jadi ternyata faktor pendidikan juga tidak bisa menjadi tolak ukur atau menjadi kunci kesuksesan itu ya. Apa kalau gitu ya kunci kesuksesan ya? Ya ini aja, kita memperbaiki definisi kesuksesan itu sendiri aja. Sukses itu artinya kita mampu menjalani ritme hidup apapun itu dengan tetap berdiri kokoh, terutama tetap memegang prinsip-prinsip dalam hal beragama. Ini yang penting. Itu namanya berhasil, iya kan? Jadi bukan hanya materi, bukan materi nggak penting, bukan hanya materi, tapi yang lebih penting itu. Nah, suksesnya akan lebih plus ketika materinya dapat, kesadaran manusiawinya tinggi, didukung dengan materi yang banyak. Dia akan berbagi sesama, membahagiakan orang lain, juga membahagiakan dirinya sendiri, membahagiakan orang tua, bisa berkiprah ke masyarakat banyak. Itu namanya sukses gitu ya. Jadi sukses yang sebenarnya menurut saya, versi saya, sukses secara pribadi dulu, dalam arti mampu dan bisa dan akan terus menjalani ritme hidup ini dengan benar apapun keadaannya. Nah, asik nggak? Artinya nggak bisa dikatakan kemudian aku ini loh paling menderita, aku loh kalau dibanding yang lain, aku loh paling bisa menjalani hal yang paling buruk. Nggak bisa seperti itu ya. Artinya kalau kita berpikir seperti itu mungkin jadinya sombong ya, seolah-olah kita tuh paling yang bisa menjalani paling rekoso, paling kuat. Ingat ya, sekarang ini mungkin paling berat
sekali ya, mungkin ini versi saya. Sambo CS tuh, Sambo dan istri itu terutama ya, ini mengalami situasi paling berat saat ini. Gimana nggak berat? Mereka main faktanya salah, dan akan menjalani resiko itu bisa jadi kematian di depan mereka, itu ya. Mungkin kalau bisa dibeli hidupku atau hidup Anda, kalau mau dan bisa, itu ya, mau dibeli berapa triliun untuk kemudian menggantikan posisi, dan itu benar sah adanya, iya kan? Dia mau itu ya, walaupun saya cuma satpam, dia mau kok saat ini membeli posisi saya, dan itu sah, boleh, dan saya menggantikan Sambo biasa mati, tapi saya dapat uang 3 triliun misalnya. Sambo mau tuh bayar itu, tapi kan faktanya nggak demikian. Gimana? Masih merasa paling susah, masih merasa paling berat? Mungkin yang lebih berat di Sambo juga ada, gitu ya. Tapi ini hanya perumpamaan ya, supaya kita tidak pesimis menghadapi hidup, gitu ya. Artinya kita hadapi apapun yang akan terjadi dan sedang terjadi selama ini, entah kalian atau saya, kaya atau miskin, kita akan tetap menjalannya dengan sukacita, tetap semangat, optimis, berusaha, tetap berbaik hati, dan satu yang paling penting, keimanan kita dijaga. Jangan berpikir kemudian kalau orang yang imannya tinggi kemudian ibadahnya tekun, entah itu Islam, entah itu Kristen, entah itu Hindu, entah itu Buddha, ketika ibadahnya kuat kemudian dikatakan radikal. Nggak demikian, nggak boleh dibentur-benturkan seperti itu. Karena apa? Faktanya negara ini, negara kita, bangsa kita itu berdiri karena ketuhanan, ya. Jangan dipisah itu, apalagi dibentur-benturkan. Kamu NKRI, kamu itu radikal, nggak boleh seperti itu ya. Justru penopang utama negara kita adalah ketika kita masyarakatnya, penduduknya itu agamanya bagus, ibadahnya kuat, iya kan? Itu yang penting gitu ya. Agak belok sedikit mungkin ya. Mungkin ada dibilang orang tuh radikal atau kemudian garis keras, entah apapun itu faktor manusia yang melanggar undang-undang. Jangan disalahkan agamanya atau ininya ya, salahkan aja orangnya karena melanggar undang-undang itu saja, udah, nggak usah dibentur-benturkan. Kemudian kalau yang Islam banget itu jadi teroris, enggak seperti itu. Ya kalau mereka melanggar undang-undang, ya udah, itu aja, melanggar undang-undang, nggak usah diteroris gitu ya. Sedih aku ya, memang saya juga orang Islam ya. Saya katakan saya kadang-kadang juga taat, kadang-kadang juga nggak taat. Berarti nggak taat tuh nilai keimanan turun gitu ya. Tapi saya termasuk nggak seneng kata-kata radikal, teroris itu ya. Nggak usah kayak gitulah, gitu ya. Itu kayak mensematkan atau menghakimi umat gitu ya. Nggak seneng banget loh itu, rasanya nggak enak banget. Nggak enak diterima di hati itu ya. Dan faktanya paling jengkel yang mereka bilang NKRI harga mati, aku yang Pancasila, malah koruptor. Gimana itu? Pernah enggak? Ini larinya kemana-mana ya. Pada intinya sebenarnya tadi masalah SDM ya. Kita yang hidup di negara kita belum merdeka. Iya. Kok larinya sampai jauh ya, maaf ya. Ya beginilah kalau YouTuber pemula atau YouTuber yang nggak jelas arahnya mau dibawa mana ini ya. Tapi intinya memang selama ini kita belum merdeka ya. Faktor apa itu? Mungkin faktor, kalau menurut saya apa ya, pemerintahan, dalam ini saya tidak menyalahkan pemerintahan Jokowi ya. Pemerintahan dari dulu sampai sekarang itu kayaknya mengcopy aturan Hindia Belanda ya. Dan aturan Hindia Belanda itu cenderung kemudian kita masyarakat tuh hanya sebagai saksi perahan ya, lewat pajak, lewat apalah. Apalagi sekarang ini banyak sekali nih ya media untuk gencat kita rakyat kecil ya. Bensin, minyak goreng, aduh, apalagi nanti delay,
kemarin garam aja jadi alat untuk memencet kita orang kecil ya, sampai harganya mahal, padahal kita juga produsen garam. Itu saya lebih parah lagi ini apa, ya minyak itu ya parah ya, karena kita juga produsen minyak termasuk ya, tapi ternyata mahalnya minta ampun. Gimana ini faktor apa ini, kenapa kita belum merdeka itu ya. Tapi perlu digarisbawahi ya, menurut saya merdeka tadi adalah kita itu bisa sejahtera, bisa berbuat apapun asal tanda kutip positif gitu ya. Bisa beli rumah, bisa beli motor, bisa sekolah kemana saja, bisa kita itu keliling dunia dengan hasil kita, itu namanya merdeka. Nah selama ini jauh dari kata merdeka. Mungkin ada yang merdeka 1-2, tapi secara umum kayak saya, mungkin di bawah saya juga banyak ya, berarti gajinya habis setengah per bulan, setengah bulan gitu ya. Selebihnya kencangkan ikat pinggang, teruslah berjalan semangat menyusuri hidup dengan sisa-sisa tenaga gitu ya. Nyanyi itu bro ya, kita hanya mendiskusikan atau diskusi membicarakan hal yang berhubungan dengan politik itu, bahwa kita sekarang ini belum merdeka gitu ya. Kapan kita merdeka? Wallahu a'lam bishawab. Saya juga mikir, bergantinya presiden demi presiden mengarah ke hal itu kok kecil ya. Sampai saya kemudian berpikir gini ya, mungkin yang merdeka dulu masa usia tua lah gitu ya, dalam arti kalau selama ini yang dapat pensiun itu mereka-mereka yang bekerja di instansi pemerintah. Nah sekarang kita mencoba memerdekakan masyarakat. Siapapun Anda yang usia lanjut, usia pensiun, itu mendapatkan dana pensiun. Nah, dana pensiun ya, artinya kalau bisa dikembangkan atau bisa tarik lebih kencang lagi, jadikan dana pensiun sebagai hak asasi manusia. Duit dari mana itu? Sering sekali seperti itu ya. Duit mbahmu DT Company untuk memberi santunan dana pensiun seluruh Indonesia. Sabar, jangan marah dulu. Aduh, sebenarnya kalau kita mau jujur, negara kita itu negara maritim berpulau-pulau, itu kekayaan kita lebih dari cukup ya. Bayangkan bro, kita tancapkan saja itu ubi tumbuh loh ya. Kita sebar benih Lombok, tukul, ya kan? Artinya itu belum yang kita tinggal ngambil, dalam arti mungkin seperti minyak bumi ya, entah itu bensin, pertalite, apa segala macam. Ini kandungannya masih banyak gitu. Itu belum kita belum kita kelola bener gitu ya. Gimana? Jadi ngantuk saya kalau bahas gini. Karena kayaknya jauh panggang, dalam jauh panggang tuh kita hanya ngomong, tapi kapan realisasinya ya. Mungkin sampai saat tua saya juga nggak dapat pensiun, nggak sedih. Apa itu ya? Tapi itu kan, setuju nggak? Kita merdeka itu ketika penghasilan kita cukup untuk beli rumah, beli motor, bisa keluar negeri, bisa mengembangkan SDM, itu namanya merdeka. Baru tanda kutip tetap pakai aturan. Gimana menurut Anda? Atau Anda sudah merdeka dan saya belum merdeka? Banyak yang belum merdeka. Kasih komen ya bro, capek nih ya. Ya ntar bahas yang lain juga ya. Kasih komen. Saya kalau mau subscribe tuh malu ya. Ya kalau ikhlas demi kebaikan bersama, atau kalian kemudian melihat wajah saya, melihat konten saya, kalian ada tertarik, empati, kasih, tidak apa-apa. Dan saya doakan kalian yang ngesrap
subscribe YouTube saya ini, kalian dimudahkan, dilancarkan urusannya, dan kalian mendapatkan keberkahan. Gitu ya. Mudah-mudahan kita Indonesia semakin maju dan merdeka itu nyata, merdeka itu fakta, dan kita tidak bingung masalah politik di atas kayak apa. Karena apa? Kita sudah merdeka. Tinggal kita jadi pengawas saja. Kalau politiknya itu arahnya di luar jalur nerak atau melanggar undang-undang baik agama maupun undang-undang positif, kita wajib semprit. Nah, saja. Saya sebenarnya malu juga ya bahas politik, karena pada dasarnya saya juga nggak suka politik gitu ya. Tapi ketika nasib kita yang betul-betul dipertaruhkan dalam hal politik, terutama dalam hal kesejahteraan, jadi mikir ya, kenapa hidupnya sekali loh ya. Ketika kita tidak berbuat, rugi. Paling enggak ya ngomong lewat YouTube, ngasih komen di ini, dan beribadahnya ya, kasih komen sebanyak-banyaknya. Boleh komennya itu negatif, boleh apa saja, supaya saya menjadi bahan untuk menjadi YouTube ini lebih baik, lebih bermanfaat. Gitu ya bro. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coy.